Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Burhanuddin, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Dengan ini saya ingin menerangkan materi pengantar kredit analis dengan tema metode dalam membiayai pertumbuhan oleh dosen Ibu Anum Nuryani, SEMM. Metode perkiraan kasar, quick and dirty method, dan metode neraca proforma balance sheet method. Pengantar metode quick and dirty. Definisi metode quick and dirty, metode ini adalah pendekatan cepat untuk analisis keuangan yang memprioritaskan kecepatan dan kesederhanaan. Keuntungan utama, memungkinkan keputusan bisnis yang cepat dengan minimnya data, sehingga efisien dalam waktu dan operasi. Keterbatasan metode, kurangnya presisi dapat mengakibatkan risiko lebih tinggi dibandingkan dengan metode analisis mendalam. Mengapa memilih metode ini? Kebutuhan untuk keputusan cepat, bisnis sering membutuhkan analisis cepat untuk merespons perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan yang mendesak. Keterbatasan data, metode ini ideal ketika data lengkap tidak tersedia, memanfaatkan informasi yang ada untuk keputusan sementara. Penghematan biaya, pendekatan ini mengurangi biaya analisis dengan menggunakan sumber daya minimal tanpa mengorbankan hasil yang relevan. Langkah pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data awal. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang mudah diakses dan relevan. Sumber data terpercaya. Gunakan sumber yang sudah dikenal seperti laporan tahunan atau database publik untuk akurasi. Data kualitatif. Pertimbangkan data kualitatif yang bisa meningkatkan konteks pemahaman analisis keuangan secara menyeluruh. Lalu analisis sensitivitas. Pentingnya analisis sensitivitas membantu memahami dampak perubahan variabel pada hasil proyeksi finansial secara jelas. Lalu variasi asumsi mempengaruhi proyeksi. Perubahan asumsi dasar dalam analisis dapat menghasilkan proyeksi yang sangat berbeda, merugikan strategi bisnis. Identifikasi risiko dalam proyeksi. Dengan analisis sensitivitas, risiko terkait dengan proyeksi dapat diidentifikasi dan dikelola lebih efektif. Model sederhana untuk proyeksi. Model pertumbuhan persentase. Penggunaan model pertumbuhan persentase dapat memperkirakan peningkatan yang diharapkan dalam variabel keuangan. Tren linear sederhana. Model tren linear sederhana memungkinkan pemodelan perubahan variabel dalam jangka waktu tertentu secara efisien. Keunggulan model matematis. Model matematis sederhana memfasilitasi peramalan yang cepat dan mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Menggunakan angka bulat. Penggunaan angka bulat mempermudah perhitungan, mempercepat proses analisis dengan tetap menjaga akurasi hasil yang signifikan. Kefleksibelan dalam perhitungan. Menggunakan angka bulat memungkinkan penyesuaian cepat terhadap asumsi tanpa mengorbankan hasil analitis penting. Optimalisasi waktu analis. Mengadopsi angka bulat dapat menghemat waktu, meningkatkan efisiensi analisis dalam situasi mendesak yang bisnis hadapi. Faktor eksternal yang mempengaruhi proyeksi. Kondisi pasar. Faktor eksternal ini mencakup fluktuasi harga dan tren yang mengaruhi permintaan dalam industri terkait. Ekonomi makro. Pertimbangan terhadap variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi penting bagi proyeksi. Regulasi pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah dapat sangat mempengaruhi kondisi pasar serta keputusan keuangan bisnis. Contoh kasus nyata. Contoh penerapan nyatanya adalah sebuah perusahaan startup menggunakan metode ini untuk mengevaluasi potensi produk baru dalam minggu yang sama. Lalu hasil yang dicapai, metode ini memberikan indikasi positif untuk investasi, memungkinkan perusahaan meraih dana tambahan secara cepat. Pembelajaran utama, analisis sederhana memfasilitasi keputusan segera, namun penting untuk melakukan analisis mendalam setelahnya. Kelebihan metode. Kecepatan pengambilan keputusan. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi bisnis yang dinamis dan tak terduga.